perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lestari Kurnia Putri, saya sendiri Ari Dwi Permana, lalu ada versi Adisa Putra, kemudian ada Maria Aloisa. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi bioenergetika. Prosedur proyek: 1. Carilah dan pahami materi mengenai bioenergetika. 2. Jelaskan struktur energi yang berperan dalam metabolisme makhluk hidup. 3. Edit video dengan semenarik mungkin. Pembahasan: energi yang berperan dalam metabolisme makhluk hidup. Pertama, ATP. ATP membawa energi dari reaksi katabolik ke reaksi anabolik. Sejumlah besar energi yang dibebaskan dari glukosa dan bahan bakar seluler lainnya pada proses katabolisme disimpan oleh sintesis adenosin trifosfat dari adenosin difosfat dan fosfat anorganik yang terjadi bersamaan. ATP, ADP, dan fosfat terdapat di dalam semua sel hidup dan berfungsi sebagai sebagai sistem pemindahan energi kimia tersebut yang disimpan dalam bentuk ATP. Selanjutnya, ADP adalah sebuah nukleotida. Ia adalah bentuk ester dari asam pirofosforat dengan nukleobasa adenin. ADP terdiri dari gugus pirofosfat, ribosa, gula pentosa, dan nukleobasa adenin. ADP adalah produk dari reaksi defosforilasi hidrolisis ATP pada ATP fase. ADP dapat kembali menjadi ATP oleh ATP sintase. ATP menjadi ADP dengan hilangnya gugus fosfat, dan reaksi ini melepas energi. ADP sendiri dibentuk dari AMP. Berbeda antara ADP dan ATP selama respirasi seluler memberi sel energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas seluler. Selanjutnya, NADH ditemukan di alam dan semua sel hidup, baik tanaman, hewan maupun manusia. NADH adalah sebutan bagi molekul NAD+ yang tereduksi dengan penambahan satu atom hidrogen. NADH yang terbentuk kemudian mengalami oksidasi menjadi NAD+. Begitu juga seterusnya, proses pembentukan NAD+ dan NADH terjadi dalam proses respirasi sel. NADH adalah sumber energi setara 3 ATP. NADH berfungsi untuk meningkatkan energi sel yang berhubungan langsung dengan aktivitas fisik dan mental makhluk hidup. NADH juga berfungsi untuk menjaga agar sel dapat bertahan hidup lebih lama dan mencegah timbulnya penyakit degeneratif yang mengurangi kualitas hidup. Kemudian ada NADPH. NADPH membawa energi kimia dari reaksi katabolisme menuju reaksi biosintesis yang memerlukan energi adalah dalam bentuk atom hidrogen atau elektron. Pada pembentukan glukosa dari karbon dioksida selama fotosintesis, atau pada pembentukan asam lemak dari asetat di dalam hati hewan, tenaga pereduksi dalam bentuk atom hidrogen diperlukan bagi reaksi reduksi ikatan ganda menjadi ikatan tunggal. Supaya menjadi efektif sebagai senyawa pereduksi, atom hidrogen harus memiliki energi bebas. Atom hidrogen berenergi tinggi diperoleh dari bahan bakar sel oleh kerja dehidrogenase yang mengkatalis pemindahan atom hidrogen dari molekul bahan bakar menjadi koenzim spesifik, terutama pada bentuk teroksidasi NADP+. Yang terakhir, FADH, flavin adenin dinukleotida hidrogen, adalah faktor redoks yang berperan dalam beberapa lintasan metabolisme. Molekul FADH terdiri dari riboflavin yang berkaitan dengan gugus fosfat molekul ADP. FADH berfungsi sebagai aseptor hidrogen dalam reaksi dehidrogenase. Pada gilirannya dioksidasi menjadi FAD oleh rantai transport elektron sehingga menghasilkan ATP. Dari berbagai energi yang telah disebutkan tadi diperoleh dari beberapa proses katabolisme, diantaranya 1. Glikolisis, 2. dekarboksilasi oksidatif, 3. Daur Krebs, 4. Transfer elektron. Pada akhirnya tahapan proses ini, elektron yang terdapat di dalam molekul NADH akan mampu untuk menghasilkan 3 buah molekul ATP, sedangkan elektron yang terdapat di dalam molekul FADH akan menghasilkan 2 buah molekul ATP. Kesimpulan: 1. Energi yang dibawa dari lintas katabolik ke lintas anabolik
dalam bentuk ATP, yaitu membawa gugus fosfat yang memiliki energi tinggi. Selanjutnya NADH, NADPH, dan FADH sebagai tenaga produksi pembawa elektron atau atom H berenergi tinggi. Yang kedua, bioenergetika adalah studi mengenai mekanisme molekul di mana energi dihasilkan melalui metabolisme katabolik atau melalui penangkapan cahaya melalui proses fotosintesis diubah agar dapat digunakan untuk proses pertumbuhan sel, motilitas, dan bertahan hidup.